Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu berikutnya adalah ekologi sejarah. Jadi ekologi sejarah ini sebenarnya merupakan bagian dari geografi sejarah. Jadi ini lebih khusus lagi ya. Jadi geografi sejarah itu membahas mengenai geografi sebagai panggung sejarah. Nah, tetapi panggung sejarah juga mempunyai ruang-ruang khusus. Nah, ruang-ruang khusus ini yang berkaitan dengan lingkungan, ya, di mana manusia itu hidup, berkembang, dan juga mengalami perkembangan, dan bisa juga mengalami kejayaan, dan juga keruntuhan. Nah, lingkungan ini lebih spesifik. Jadi lingkungan manusia, terutama yang berkaitan dengan masa lampau, seringkali memang terkait dengan lingkungan-lingkungan tertentu. Ya, jadi misalnya lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik adalah lingkungan di mana manusia tinggal, apakah itu di pegunungan, apakah di dataran tinggi, ya, apakah di pinggir laut atau di pantai, ya, ataukah di sepanjang atau di pinggir sungai. Nah, karena peradaban manusia itu selalu terkait dengan misalnya dataran rendah untuk kegiatan aktivitas bertani, kemudian sungai sebagai transportasi darat yang melalui sungai, kemudian di pegunungan sebagai tempat untuk berasketisisme intelektual, sementara di lautan juga untuk pelayaran, perdagangan, dan juga migrasi-migrasi yang diperlukan oleh manusia. Jadi lingkungan fisik ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi misalnya lingkungan sungai ini seringkali menghasilkan kebudayaan dan juga peradaban. Jadi manusia yang tinggal di pinggir atau sepanjang sungai-sungai itu seringkali di situ memang juga berkembang kebudayaan dan juga peradaban, sehingga orang seringkali mengatakan ada peradaban Sungai Brantas yang terkait dengan kerajaan Kediri, kemudian Singosari, dan juga Majapahit. Jadi peradaban itu saya kira cukup maju gitu ya untuk kawasan terutama di Jawa Timur. Nah, sementara yang di Jawa Tengah ini seringkali merupakan kebudayaan yang murni berbau agraris ya, karena faktor pertanian di pedalaman, tetapi di pantai ya, masyarakat di Jawa Tengah itu mempunyai pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Nah, jadi di Jawa Tengah kebudayaan sungai kelihatannya sangat kurang ya bila dibandingkan dengan Sungai Brantas. Nah, kalau misalnya Sungai Serayu itu juga termasuk budaya dan peradabannya juga bisa dikatakan maju, tetapi kerajaan yang hidup di sini ya mungkin merupakan bentuk awal dari kerajaan Mataram kuno. Jadi meskipun dari masa prasejarah Sungai Serayu telah menghasilkan peradaban yang maju terutama pada masa prasejarah. Nah, jadi
bukti-bukti kebudayaan sungai memang tampak. Ya, jadi ekologi sejarah memang bicara mengenai lingkungan-lingkungan, terutama fisik, sebagai rincian, ya, terutama dari rincian ruang geografi yang menjadi panggung sejarah. Jadi rincian itu ada dalam bentuk ilmu yang baru, yaitu yang disebut dengan ekologi sejarah. Nah, kalau yang umum itu adalah geografi sejarah. Nah, saya kira ekologi sejarah juga tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik saja, tetapi juga ada lingkungan-lingkungan lain yang berpengaruh, yaitu lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat akan berkembang ketika di suatu tempat terdapat pemukiman, ya, atau manusia banyak yang tinggal di situ, ya. Jadi ada pemukiman-pemukiman, mereka berladang, bersawah. Nah, kemudian dari hasil ini kemudian muncul peradaban agraris. Nah, kemudian juga ada kebudayaan, lingkungan kebudayaan, lingkungan budaya. Jadi lingkungan budaya ini sudah mencirikan, ya. Jadi misalnya Sungai Berantas sudah mencirikan sebagai lingkungan budaya. Nah, kemudian misalnya di daerah pegunungan seperti di Gunung Arjuno, misalnya di Jawa Timur, jadi tempat-tempat pegunungan itu merupakan konsentrasi manusia prasejarah, ya, yang tinggal di dataran tinggi. Atau kalau di Banyumas itu lereng selatan Gunung Slamet ini rupanya merupakan konsentrasi dari masyarakat yang mempunyai peradaban yang sama. Jadi mencirikan adanya peradaban megalitikum misalnya di sebelah selatan lereng Gunung Slamet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.